Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustazah hari ini di rumah? Nah, hari ini kita akan belajar kembali ya. Langsung saja dilihat di layar HP kalian ada gambar. Nah, amatilah percakapan berikut. Percakapan Benny dan kakaknya. Kakak Benny bernama Tiur. Kak, lihat rumah gadang. Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Sebaiknya bicarakan dulu kepada mama dan papa. Dari percakapan Benny dan kakak Tiur tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri ya. Harus didiskusikan dulu dengan mama dan papa. Ketika kita pergi bersama misalnya. Inilah contoh sikap sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian Ustazah akan memberikan contoh gambar yang sesuai dengan perilaku sila keempat. Untuk gambar yang sesuai dengan perilaku sila keempat, silahkan dicentang ya. Oke, di sini ada 4 gambar yang sudah Ustazah masukkan di video. Nah, kira-kira manakah dari keempat gambar tersebut yang sesuai dengan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Yang benar adalah gambar nomor 1, 2, dan 3 yang menandakan bahwa mereka sedang bermusyawarah. Selanjutnya mari kita amati gambar berikut. Nah, Benny pergi ke Banjarmasin. Benny mengunjungi pamannya. Paman mengajak Benny kerja bakti sosial di Tugu Katulistiwa. Di Tugu ada orang yang sedang mengecat, ada yang memungut sampah, ada juga orang yang memotong rumput. Benny bertugas mencabut rumput. Benny bersama pamannya dan beberapa orang lainnya. Kegiatan bakti sosial merupakan contoh sikap yang baik karena sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Ustazah mempunyai beberapa gambar yang sudah Ustazah masukkan di dalam video. Seperti tadi, centanglah gambar yang menunjukkan sila kelima. Oke, dari keempat gambar berikut, manakah gambar yang menunjukkan perilaku sila kelima? Ya, nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Terima kasih. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa makna kata dalam puisi. Air terjun, dari jauh bunyi berderu-deru. Umpama angin yang bertiup kencang, rupanya air yang terjun tinggi, melompat-lompat dengan tak berhenti. Itulah air terjun namanya. Marilah kawanku, kita mandi bersama. Nah, itu tadi adalah contoh puisi yang berjudul Air Terjun. Selanjutnya, mari kita uraikan bersama makna kata yang terdapat dalam puisi. Nomor 1, jauh. Maknanya tidak dekat. Nomor 2, deru. Maknanya berbunyi keras, gemuruh seperti air deras. Nomor 3, umpama. Maknanya sama halnya dengan atau bagaikan. Nomor 4, rupanya. Maknanya kelihatannya atau tampak. Dan yang terakhir nomor 5, terjun. Maknanya
melompat turun. Nah, itu tadi adalah beberapa makna kata yang ada dalam puisi Air Terjun. Kalian bisa mencari puisi lain yang ada di buku dan mencari makna kata yang ada dalam puisi tersebut. Oke, selanjutnya coba kalian buka halaman 194. Penny tamasya ke Candi Borobudur. Tamasya disebut juga studi tour. Penny meminta tolong pengunjung lain. Penny meminta untuk difoto. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, apa yang dilakukan Penny? Penny sedang berfoto. Bagaimana cara melakukannya? Penny meminta tolong kepada pengunjung lain untuk difoto. Berikut adalah percakapan Penny bersama orang yang baru dikenal. Maaf mengganggu, namaku Penny. Bolehkah meminta tolong mengambilkan foto dengan latar Candi Borobudur? Oh ya, namaku Dev. Aku pengunjung Candi Borobudur. Bagaimana kalau bergantian mengambil fotonya? Sudahkah kalian mendengarkan teks percakapan Penny bersama dengan orang yang baru dikenal? Selanjutnya, ayo berlatih. Buatlah pertanyaan dari teks percakapan yang dibacakan oleh gurumu. Kemudian, mintalah temanmu untuk menjawabnya. Contoh pertanyaan, siapa yang menolong Penny? Jawaban teman, yang menolong Penny adalah Dev. Berdasarkan percakapan tadi, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan alat untuk memfoto. Alat untuk memfoto adalah kamera. Nomor 2, bagaimana cara meminta tolong yang baik? Cara meminta tolong yang baik adalah dengan menggunakan kalimat yang sopan. Nomor 3, siapa yang meminta tolong? Yang meminta tolong adalah Penny. Nomor 4, mengapa orang mau menolongnya? Karena menolong dapat mempererat hubungan baik antar sesama. Nomor 5, apa yang terjadi setelah berfoto? Yang terjadi setelah berfoto adalah Penny juga menolong Dev. Nah, kali ini kita masuk pada subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Mari kita buka pada halaman 176 sampai 177. Nah, ayo mengamati. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Nah, tinggi botol bekas pertama adalah 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Oke, langsung saja diketahui. Tinggi botol pertama 26 cm. Sedangkan tinggi botol kedua 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol. Nah, botol yang pertama 26 cm dan kedua 15 cm. Jawab, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Nah, tinggi botol 1 26 cm dan 2 15 cm. Nanti hasilnya akan kita jumlahkan, ya. Oke, yang pertama 26 dan yang kedua adalah 15. Oke, kita jumlah 6 tambah 5 sama dengan 1. Dan 1 tambah 2, 3. Ya, setelah itu ditambah 1 lagi jadi 4. Nah, hasilnya adalah 41. Dan satuannya cm. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Oke, kita lanjut di ayo berlatih. Kerjakan soal berikut.
kerjakan dengan benar. Yang pertama, Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa panjang kain semuanya? Nah, karena yang ditanya adalah berapa meter panjang kain, maka antara kain pertama dan kedua adalah kita jumlah. Nah, langsung saja ya jawab. Oke, yang pertama ada 200 cm ditambah kain yang kedua 500 cm sama dengan berapa meter? Satuannya yang ditanya adalah meter. Nah, oke, karena yang ditanya adalah meter, maka sentimeter akan kita ubah menjadi satuan meter. Masih ingat ya, jika 1 meter sama dengan 100 cm. Dan jika 100 cm sama dengan 1 meter. Oke, kita lihat itu 200 cm jadi 2 meter. 100 cm menjadi 5 meter. Bisa juga kalian bagi dengan 100. Karena satuannya sudah sama, jadi langsung saja kita jumlah. 2 meter ditambah 5 meter sama dengan 7 meter. Ya, jadi panjang kain semuanya adalah 7 meter. Nah, selanjutnya nomor 2, panjang gapurah kiri sama dengan panjang gapurah kanan. Panjang gapurah kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan adalah 400 cm. Berapa panjang gabungan ketiganya? Nah, misalkan saja ini adalah gapura kiri dan ini adalah gapura kanan. Nah, gapura kiri dan kanan sama panjangnya ya. Jadi kiri dan kanan panjangnya 350 cm. Oke, setelah itu jarak antara gapura kiri dan kanan adalah 400 cm. Nah, berapa panjang gabungan dari ketiganya? 350 cm, kita tambah 400 cm, dan kita tambah lagi 350 cm. Ya, jawab. Nah, 350 cm ditambah 400 cm dan ditambah 350 cm. Mari kita jumlah. Yang pertama 350 kita tambah 400 sama dengan, nah 0 tambah 0, 0. 5 tambah 0, 5. Dan 3 tambah 4, 7. Sekarang 750 kita tambah 350. Nah, oke, selanjutnya kita jumlah kembali. Yang pertama 0 kita tambah 0, 0. 5 tambah 5, 0. Kasih 1 di atas. 1 tambah 7, 8. 8 ditambah 3 adalah 11. Nah, jawabannya adalah 1100. Oke, sekarang kita lanjut. Ini adalah satuan cm, akan kita ubah menjadi satuan meter. Nah, oke, bisa langsung kita hilangkan nolnya di belakang 2. Bisa juga kita bagi dengan 100. Nah, jadi oke, jika 1100 dibagi dengan 100, maka hasilnya 11. Dan begitu pula jika 1100 kita coret nolnya 2 di belakang, itu pun jadi 11. Jadi jawabannya adalah 11 meter. Kita tulis, jadi panjang gabungan ketiganya adalah 11 meter. Nah, selanjutnya yang ketiga, Benny berjalan kaki menuju goa. Goa tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari taman adalah 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Nah, berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Oke, setelah itu digambarkan seperti ini. Ini adalah Taman Nasional. Nah, setelah itu goa. Nah, dari Taman Nasional ke goa, Benny membutuhkan jarak 70 cm. Nah, setelah itu Benny akan memasuki goa. Nah, jarak yang harus ditempuh Benny
hingga bisa masuk ke dalam goa adalah 20.000 cm. Nah, jika Benny ingin masuk ke dalam goa, Benny harus berjalan kaki dari 70.000 cm dan 20.000 cm. Maka 70.000 cm akan kita jumlah dengan 20 cm. Oke, 70.000 cm, 20.000 cm kita jumlah. Nah, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 0 dan 0, 0. 7 tambah 2, 9. Nah, berarti jawabannya adalah 90.000 cm. Karena satuannya cm, yang ditanyakan adalah satuan meter, maka kita ubah dari satuan cm ke satuan meter. Seperti nomor 2, kita bisa pakai cara dibagi dengan 100, bisa juga dengan dihilangkan 2 nolnya di belakang. Nah, seperti itu ya, kita coret di belakang nolnya 2. Setelah itu 900 kita bagi dengan 1, maka hasilnya adalah 900 meter. Langsung ya. Jadi jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua adalah 900 meter. Oke, dari ketiga contoh soal yang sudah Ustazah ajarkan, bisa anak-anak coba di rumah dengan orang tua. Terima kasih.